Jadi kalau ada berita-berita yang pakai jargon-jargon ribet kayak QE, QT, kita ngerti apa yang harus kita lakuin. Nah, gue bakal kasih tips-tips praktis aja teman-teman. Sebagai investor, apa sih yang kita bisa lakuin seputar hal ini untuk bikin kita pastinya lebih cuan dan kurangin keboncosannya kita. Yang pertama, yang paling penting adalah ya pastinya kita punya yang namanya cash flow. Ya, jangan sampai teman-teman melakukan investasi, trading, tapi teman-teman nggak punya cash flow dari hal-hal lain juga. Karena mungkin gue bisa ngitung dari jari orang yang benar-benar trading for living gitu ya. Tapi banyak orang memang lebih baiknya kita punya cash flow dari bisnis kita, usaha kita, pekerjaan full time kita. Yang uang itu baru kita alokasikan ke dalam investasi kita. Yang kedua, teman-teman, kita juga penting untuk punya yang namanya dana darurat. Ya, banyak orang terlalu fokus ke trading dan dapetin return tinggi, tapi ketika semuanya hancur, ketika cash flow nggak ada, mereka nggak punya dana darurat. Dana darurat ini kan sebenarnya kita ngomongin tentang ya uang cadangan lah ya, uang jaga-jaga. Ya kalau gue rekomendasi sih 6-12 bulan pengeluaran kita. Jadi kalau misalnya pengeluaran kita itu misalnya 10 juta, berarti ya gue pengen sih punya 120 juta gitu ya, 60-120 juta dalam uang-uang yang liquid. Ingat ya, uang-uang yang buat gue pakai sehingga psikologi gue tenang. Karena ingat, investing itu bukan cuma tentang return lu tinggi, tapi risk lu berapa. Investing juga ngomongin tentang psikologi lu. Ya, kalau kita nggak punya uang dana darurat, ya bahaya ketika kita mengalami tahun-tahun yang buruk yang dimana seringkali itu di luar kendali kita. Yang ketiga, teman-teman, adalah kita minimize yang namanya utang. Ya, diminimize ketika apalagi suku bunganya lagi tinggi. Ya, ingat ketika suku bunga tinggi, tadi gue bilang biaya kredit jadi mahal buat bisnis dan juga buat kita sebagai nasabah. Kalau misalnya suku bunga lagi tinggi, gue akan meminimize KPR, kredit, apalagi hal-hal yang nggak terlalu krusial. Ya, gue akan minimize utang ini supaya gue bangun dana darurat, gue bangun cash flow, karena balik lagi kita nggak bisa kontrol yang terjadi dalam ekonomi, dalam global, geopolitik, dan lain sebagainya. Kalaupun misalnya kita udah punya KPR ya, kita bisa sebenarnya renegotiate lagi dengan banknya. Ya, kita bisa cek floatingnya berapa, fixnya berapa, kita bisa refinance lagi mungkin ya, supaya kita bisa dapat terms yang lebih baik dan kita nggak kena imbas dari suku bunga yang tinggi. Yang keempat, pastinya ketika suku bunga lagi tinggi, gue akan lebih diversify. Fokus gue bukan dapetin return setinggi mungkin, tapi gue dapet risk adjusted return yang setinggi mungkin. Gue nggak akan all in ya dalam satu aset, apalagi yang high risk.